Sampai suatu hari Teh Hati ngajakin, kan mau cobain jaipongan nggak? Yuk kita jaipongan nih, seru-seruan. Terus aku kayak ya udah ayo aja lah gitu ya, masih diajak sama kakakku. Terus saya nggak mau, ya udah pas Teh Hati lagi di Jakarta kita jaipongan. Oh ternyata seru ya, beda banget sama hari Jawa. Ini tuh rasanya sangat menyenangkan. Terus sebetulnya begini, ini bukan soal diri saya, bukan soal karena kampung halaman dan juga kesundaan saya. Sebetulnya berawal disebabkan karena kami ya, Titi Mangsa dan Bakti Budaya Jarum Foundation, beberapa kali kita sudah melakukan banyak sekali kemesraan di dalam kerjasama ruang-ruang kreatif, baik itu yang populer, aliwahana sastra, dan bahkan juga tradisi. Dimulai dengan tahun lalu kita membawa calon arang ya sudah malah ke Jakarta. Sukses sekali, dan di Solo juga Bakti Budaya Jarum Foundation juga support nggak mau beli tiket menjadi bagian dari pertunjukan kita. Itu sangat kita apresiasi. Nah dari situ sebetulnya memberikan kesadaran pada saya bahwa ini kan di Bali ya dan di Jakarta. Sebetulnya saya penasaran kalau di kota kelahiran saya dulu masih sama nggak ya seperti saya kecil dulu di tahun 80-an. Apakah tradisinya masih sangat hidup? Kan kalau misalnya di beberapa tempat ya di Solo, Jogja, Bali, Sanggar masih sangat banyak, masih sangat terdengar lah gempitanya. Nah, saya ingin mempetakan awalnya gitu. Nah, saya penasaran, salah satunya adalah Sukabumi. Berapa banyak sih sanggar yang aktif? Dan akhirnya lahirlah keinginan ini waktu pas kita di Kudus sama-sama ada acaranya Mas Denny Wirawan dan Bakti Kudus, Bakti Budaya Jarum Foundation juga. Saya menikmati sebuah pertunjukan hanya di halaman depan rumah dan mengingatkan saya waktu kecil dulu kalau kita nari itu ibaratnya kalau orang Sunda bilang di buruan gitu ya, di halaman gitu. Terus saya pikir sesuatu di masa lampau itu memberikan romantisme tersendiri, sehingga saya benar-benar belajar juga nari-nari karena anak saya nari Bali, itu saya pengen nyombongin sama dia. Sunda juga ada tarian dia, tapi dia tanya coba, oh iya ya, udah saya nari lagi. apa yang membuat aku tertarik? Yes, sampai akhirnya tercentuh Di sini lebih tepatnya pertanyaannya apa yang nggak bisa, yang bikin aku nggak tertarik akan acara ini? Karena memang pada dasarnya aku sudah sekitar 5 tahun terakhir mulai kembali aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau menurut aku yang unsur tradisinya tuh bisa membantu mendekatkan aku ke leluhur-leluhur aku gitu loh. Dari dulu sebenarnya dari TK tuh aku aktif di tari tradisional, dimasukin kelas tari tradisional sama ibuku. Tapi along the way ternyata seiring jalannya waktu, ketika udah mulai dewasa udah sempat hilang lah ketertarikannya terhadap tari tradisional gitu. Cuma 5 tahun belakangan ini mulai tertarik lagi, dan 3 tahun yang lalu lebih tepatnya mulai konsisten dalam menari Jawa, lebih spesifiknya Jogja. Cuma sebenarnya itu aku lakukan buat karena kesenangan pribadiku aja gitu. Ada beberapa teman-teman yang mengajak, yuk pentas di sini yuk, nari di sini, nari di sini. Aku merasa selama ini aku nggak punya kapasitas untuk disebut sebagai penari profesional. Karena selama ini aku melakukannya karena aku senang dan aku merasa menari itu salah satu bentuk meditasi yang dinamis gitu. Karena kalau misalnya dalam menari Jawa itu kan pergerakannya banyak yang lamban, banyak detail-detail yang harus saya perhatikan di tubuh, di musik, di napas gitu.
Jadi saya ngerasa itu salah satu bentuk meditasi saya saja gitu. Sampai suatu hari Teh Happy ngajakin, kan mau cobain jaipongan nggak? Yuk kita jaipongan nih, seru-seruan. Terus aku kayak ya udah ayo aja lah gitu ya, masih diajak sama kakakku. Terus saya nggak mau, ya udah pas Teh Happy lagi di Jakarta kita jaipongan. Oh ternyata seru ya, beda banget sama di Jawa. Ini tuh rasanya sangat menyenangkan. Terus ketika Teh Happy menceritakan sedikit tentang sejarahnya jaipongan, bagaimana jaipongan itu sebenarnya memang tarian yang semua tarian yang bebas yang semua masyarakat bisa menikmati dan bisa ikutan. Aku ngerasa kayak oh ini sangat apa ya, liberating gitu. Sangat membebaskan gitu rasanya. Aku tuh nggak harus mikirin, walaupun iya betul ada tekniknya, cuma maksudnya aku ngerasa tuh kayak wah sangat leluasa, menyenangkan ya, menggembirakan gitu. Sampai akhirnya Happy bilang mau nggak kita bikin acara ini kayak Sukabumi, kita balik ke tahun 1980, dan aku sebagai orang yang belum lahir saat itu ya saat itu belum lahir, cuma memang dari dulu aku selalu punya ketertarikan terhadap hal-hal yang berbau sejarah, karena dari aku kecil papaku tuh cekokinnya aku sejarah. Aku dulu anak tunggal lama banget, jadi aku selalu tertarik sama itu. Aku selalu kayak ngebayangin zaman dulu tuh gimana ya, waktu masih belum ada HP, masih belum ada segala kecanggihan ini, semua orang tuh benar-benar berinteraksi secara langsung. Semua tetangga-tetangga tuh bisa berinteraksi setiap hari untuk beraktivitas bersama dan lain-lain. Jadi aku selalu merasa kayak zaman dulu itu kayak gimana ya keseruannya, dengan segala tradisi tari dan budayanya masih kental sekali gitu. Jadi begitu diajakin kembali ke Sukabumi 1980, ya dengan senang hati, berbahagia, bergembira aku mau ikutan.